kedatangan kami kemarin kembali mempertegas bahwa Aqsa itu betul-betul clear dijajah. Clear dijajah. Jadi kalau ada yang mengatakan hari ini, wah, Tentunya kita pengen tahu ya teman-teman ya, kondisi Masjidil Aqsa sekarang, info Masjidil Aqsa sekarang, dan apa kita sebagai umat muslim, anak muda di Indonesia tentang kondisi Masjidil Aqsa sekarang. ada 3 faktor yang mengapa kita tidak berangkat ke Al-Aqsa. Iya. Pertama, faktor uang. Ya, Nggak ada uang. itu saya kayaknya pertama. Pengen banget tapi nggak ada ongkos ya. Nabung dulu bla bla. Ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang bersama podcast Salam Palestina. Masya Allah, telah hadir di tengah-tengah kita. Ini ada Ustadz Happy Andi Bastoni. Yang insya Allah Ustadz Happy ini sibuk banget ya teman-teman ya. Selain jadi mutawif, selain jadi guide umroh gitu ya. Beliau warawiri juga, sekarang juga lantang bersuara tentang Palestina. Di akunnya juga sering memberikan edukasi-edukasi selain tentang Syiroh yang pasti. Kalau saya manggilnya Abi gitu, Ustaz. Soalnya anak manggilnya Abi gitu, Ustaz, gitu. Kemarin tuh kejadian lucu nih, apa namanya, teman-teman nih, saya daftar sekolah, Kansa tuh, Bi. Ditanya, "Nama Umi itu siapa?" Nggak tahu, Bi. Jadi si gurunya itu kayak, kok nggak tahu nama ibunya mungkin kan. Padahal di rumah itu anak saya manggil ke orang tuanya itu ibu sama ayah. Jadi mungkin mikirnya Umi itu Umi gitu. Istrinya Ustaz Happy bukan. Jadi ada saya, wah, eee, lucu tuh, momen lucu gitu. Nah sekarang kita, tentu akan membahas Palestina ya, Bi, ya, Ya. bukan membahas anak saya tuh. Jadi, sudah ada Ustadz Happy, gimana Bi, kabarnya Bi? Saya manggilnya Abi aja deh, biar lebih Siap. ini. Iya. Sehat alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sibuk banget kayaknya Bi, warawiri kajian, Kadang sibuk, kadang enggak. kadang sibuk kadang enggak ya, dan yang pasti nulis kayaknya. Nulis, iya, sekarang lebih banyak nulis konten. Kalau dulu nulis buku, sekarang nulis konten. Mengapa? Karena orang pada nggak mau lagi baca buku. Iya, ya kayaknya udah ini ya, Udah mulai berubah. udah. Tapi, Ustadz Happy, Abi juga udah 59 buku ya, Bi, ya? Nggak, 57. 57, Mau 58. mau 58, Masya Allah. Saya satu aja belum. Jadi insya Allah ya kita akan diskusi sama Abi kita, Ustadz Happy, tentang literasi tentang Palestina untuk memperkaya muatan-muatan edukasi-edukasi literasi kita tentang Palestina. Sudah 410 hari genosida yang dilakukan oleh, Israel laknatullah terhadap saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Ya insya Allah, mudah-mudahan dengan adanya Ustadz Happy hari ini kita menjadi kuat atau menambah tentang keilmuan kita terhadap Baitul Maqdis, terhadap Palestina, terhadap Gaza. Langsung aja Bi ini, Siap. Abi kan bulan September ya Bi ya? Iya. September ke Masjidil Aqsa. Masya Allah, saya inget banget tuh pas saya lagi pulang tuh, Abi nanya tuh, "Ada yang mau ke Palestina nggak? Dalam waktu dekat salam Eid," kata saya. Wah, Oh, belum ada Abi gitu. iya, Emang kenapa gitu? "Oh insya Allah, saya mau berangkat iya, beberapa hari lagi," kalau nggak salah belasan gitu ya. iya. Masya Allah, kata saya itu, pengen banget saya ke Masjidil Aqsa gitu, Bi. Terus kan Abi juga kemarin konten atau lain-lain ya tentang Masjidil Aqsa. Iya. Tentunya kita pengen tahu ya teman-teman ya, kondisi Masjidil Aqsa sekarang, info Masjidil Aqsa sekarang, dan apa kita sebagai umat muslim, anak muda Iya. di Indonesia itu tentang kondisi Masjidil Aqsa sekarang gitu. Gimana Bi, kondisinya Bi? Oke, bismillah. Saya dengan tim berangkat waktu itu tanggal 16 September. 16 September. September dari Indonesia, sempat mampir ke Yordania 2 hari, 16, 17, 18, hari Yordan. Yordan. Baru hari ke-18-nya Rabu kita masuk ke Al-Aqsa. Ya, tentu ini, beda ya. Saya sudah sekian kali berangkat umroh, ya, artinya masuk Makkah dan Madinah, dan ini masuk Al-Aqsa. Suasananya sangat-sangat berbeda. Mulai dari awal pengajuan visa ya, yang kita ngajukan 10 orang, 1 gagal. Wah, 1 nggak tembus ya, kenapa ya? di-reject. Ya, banyak analisa, mungkin ada mengatakan faktor nama. Iya. Namanya apa emang, Bi? Nama yang nggak berangkat itu dia ustadz juga ya, kan dia daftar. Ustadz Jundi Imam Syuhada. Waduh. Jadi Jundi tentara, imam pemimpin ya. Mungkin yang kedua faktor usia kali ya. Dia mengatakan demikian, usianya 27 tahun. Ini usia yang takut ya oleh Israel ya, usia ini. Kalau saya kan udah agak tuaan. Iya. Nah, jadi
kami masuk dan alhamdulillah sempat 3 hari berada di Masjidil Aqsa. Di 3 hari itu alhamdulillah bisa sholat 5 waktu dan waduh menginap di hotel yang saya bersyukur. Begitu masuk ke kamar, kemudian saya buka hordeng, Iya. itu kelihatan Qubatus Sukhar. Masya Allah. Jadi dari kamar tempat saya menginap itu saya bisa melihat Qubatus Sukhar. Insyaallah ya. Jadi suatu hal yang betul-betul harus syukuri. Dan menjawab pertanyaan tadi, bagaimana kondisi Al-Aqsa sekarang? Iya. Teman sekalian, di antara faktor yang menyebabkan mengapa di antara kita ya, ragu-ragu pergi ke Al-Aqsa itu kan saya menjelaskan ada 3 faktor yang mengapa kita tidak berangkat ke Al-Aqsa. Iya. Pertama, faktor uang. Ya. Ya dong. Mungkin banyak Itu saya kayaknya bro. pengen banget tapi nggak ada ongkos ya, nabung dulu bla bla. Ini ada. Nah yang kedua, karena faktor keamanan. Keamanan. Dia punya uang gitu kan tapi khawatir. Malah gimana? Kalau Pak Musa rencana ke Gaza ke Malaysia dia bikin surat wasiat kan. Iya. Nah, saya pede aja insyaallah balik. Insyaallah balik. Jadi banyak yang khawatir apalagi setelah Tufan Al-Aqsa. Iya, ada sekian 42.000 orang tuh lewat dan seterusnya gitu kan. Nah, bagaimana dengan kondisi itu? Padahal beda. Gaza dengan Al-Aqsa itu terpaut jarak lebih dari 120 kilo. Jauh ya. Jadi kalau faktor keamanan, apakah aman ke Al-Aqsa? Ya, namanya negeri yang sedang dijajah ya tidak sama Bogor. Betul. Beda. Aman-amannya Palestina. Iya sih enggak ya. Iya. Sama namanya Al-Aqsa enggak suatu saat pasti ada konflik fisik. Tapi tidak juga seburuk dan menyeramkan seperti dibayangkan. Gaza. Buktinya saya masuk dan pulang. Iya. Malah saya bawa 2 anak kecil ya. Kita main bola di teras. Masya Allah. Iya loh. Nih saya lihat tuh video-videonya tuh. Alhamdulillah bisa masuk ya. Nah jadi ini faktor kedua yang mungkin selama ini dianggap tidak aman. Jadi kalau ditanya apakah Aqsa aman? Relatif sejauh ini Aqsa aman-aman ya. Walaupun beberapa kali sempat ada konflik dan biasanya kalau ada konflik fisik di Aqsa, pintu menuju ke Aqsa imigrasi itu repos. Jadi wisatawan asing tidak mungkin masuk. Kecuali udah di dalam ya. Nah ini saya sampaikan. Jadi kondisi Aqsa terkini itu aman, bisa memungkinkan kita Akses masuk. Sholat di Masjidil Aqsa. tapi satu hal, kedatangan kami kemarin nih dan kemudian pulang, kembali mempertegas bahwa Aqsa itu betul-betul clear dijajah. Clear dijajah. Jadi kalau ada yang mengatakan hari ini, wah enggak, Bebas enggak? dijajah. Dengan 2 alasan. Pertama, dijajah ya kita lihat dari sisi administrasi. Betul. Artinya kalau kita apply visa, itu izinnya bukan ke Mesir, bukan ke Yordan, ke Israel. Nah, artinya wilayah itu secara administrasi tidak kuasai. Yang kedua, fakta di lapangan. Jadi kita masuk ke situ tidak diperiksa oleh tentara Mesir, Betul. tidak diperiksa oleh Yordania atau negara yang lain, tapi Israel. Jadi kita boleh masuk dan tidak itu atas perkenan izin dari tentara Israel. Nah ini kan menunjukkan bahwa Iya. Aqsa betul-betul dijajah. Karena itu alasan yang ketiga beberapa ustadz atau bahkan beberapa orang yang tidak mau ke situ karena Betul. tempat itu masih dijajah. Ngapain kita ke tempat yang masih jajah sayangnya? Kita hanya pengen datang ke situ kalau nanti negeri itu, wilayah itu sudah merdeka. Betul. Makanya ini pro kontra lah ya, apakah Betul. boleh masuk atau tidak ya. Nah tapi saya melihat begini, ketika kita masuk ke tempat tersebut, pertama kita bisa memberikan support Iya. pada murabitun, ya orang-orang yang berada di situ. Malah imamnya itu saya sempat ketemu dengan imamnya dan kemudian ada pimpinan majelis taklimnya, Ibu Maryam juga bertemu di situ. Dia bilang bahwa ketika dia tanya, berapa lama Anda di sini? Saya bilang 3 hari. Oh kenapa sebentar sekali? Lebih lama lagi. Iya. Nanti kalau pulang ke Indonesia sampaikan kepada rakyat Indonesia siapapun, sampaikan bahwa ini Masjidil Aqsa bukan hanya milik orang Palestina, bukan hanya milik orang Arab, tapi adalah milik kaum muslimin seluruh isinya. Jadi katanya datanglah kemari sebanyak mungkin, sesering mungkin, gitu kan? Sebab Al-Masjidil Aqsa ini kalau diramai, Iya. banyak yang datang, maka ini akan memperkuat legalitas bahwa ini milik muslim kita. Betul. Tapi Kalau malah nggak ada yang datang, ada yang datang sepi, itu semakin mudah bagi makin enak aja dia makin. ngambil, betul, ngambil alih. Nah itu catatan bagi kita juga ya. Dia kan sempat protes, "Ustaz, kalau kita datang ke situ kan bayar visa. Iya. Nanti visa kan Israel." Iya. Di Distempel nggak Bi? paspornya enggak. Enggak. Jadi kita ke situ cuma dikasih kupon kayak kupon Iya. kurban begitu kecil ya. Nah, jadi alhamdulillah enggak di stempel paspornya. Nah jadi
Bukankah kita bayar visa ke mereka? Sementara kita kan Iya, teriak boykot. betul. Ini bayar yes, itu nggak bisa dipungkiri. Dan ini berlaku untuk semua. Kalau kita ke Amerika juga bayar. Iya, Visa umrah juga bayar gitu. betul. Ini bukan hanya Israel gitu kan. Iya. Nah yang kedua, kalau kita masuk ya, secara ekonomi walaupun kita bayar ke Israel, tapi itu nominalnya nggak besar, hanya $25. Oh, Tapi kalau kita masuk, kita bisa memberikan keuntungan kepada ya masyarakat sekitar. masyarakat sekitar. Kita bayar hotel, Betul, itu ke muslimin. Kita makan siang, restoran kaum muslimin. betul. Pulang bawa merchandise, oleh-oleh. Nah, jadi menguntungkan kaum muslimin. Iya. Jadi semakin kita datang ke situ, maka ekonomi di situ akan semakin bergerak. Nah, ditambah lagi kita bisa memberikan donasi. Iya. Saya Langsung lagi kan? langsung, enggak pakai lembaga, Iya. langsung. Saya dengan tangan saya sendiri, sepeser pun enggak dikurangi donasi jamaah itu. Iya. Saya kasih ke Al-Masul langsung. Ada kotak amalnya, saya cemplung di situ sebagian kami antarkan ke rumah sakit yang dibutuhkan. Ada namanya Rumah Sakit Al-Maqasid di daerah Bukit Zaitun. Ke pasiennya yang di sana saya kasihkan Iya. langsung gitu kan, ada 16 amplop. Kemudian sebagian lagi kami kasih ke Yayasan Darul Aitam gitu kan. Kami belikan kursi ya untuk duduk ya jamaah di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa yang sudah tua-tua itu. Iya. Artinya apa? Kita bisa bawa donasi itu ya. Nah, apakah bisa? Ya bisa. Bisa. Tentu dengan cara yang kita siasati gitu kan. Iya. Nah, supaya tidak ketahuan ya. Kan itu bisa ada cara. Tapi sempet ini nggak, Bi, ketemu IDF, Bi? Wah. Tentara-tentara Israel. Iya. Setiap pintu kan mereka yang jaga. Iya. Ya. Pertama jaga imigrasi. Mereka yang menggeledah kita itu mereka. Yang kedua, masuk ke Masjid Al-Aqsa itu pakai 2 lapis. Dia Iya. lapis pertama, gerbang pertama kita diperiksa, kemudian masuk lagi pas mau sholat itu ada lagi. Nanti pemeriksaan ngacak aja, kadang diperiksa tas, kadang lewat saja. Nah, jadi mereka, saya nggak tahu, saya nggak bisa bedain mana polisi atau tentara ya. Iya. Penting yang jaga situ Israel aja, dengan Israel. Dan mereka jarang atau tidak pernah jaga itu sendiri atau 2 orang. Iya, iya. Rata-rata 5 orang. Dengan ngokang senjata. Nah, di situlah serunya ya. Iya. Iya, Menegangkannya lah ya. tegangkan ya. Tapi ya alhamdulillah aman. Kita Aman. ada sholat ya. Malah saya 2 kali live di Iya. ya. Nggak dirampas, nggak gimana-gimana gitu ya? Enggak. Kita kalau di Masjidil Haram ya kita agak Iya. terbatas tuh mau kajian. Di sana bebas 2 jam kita kaji juga nggak masalah. Ya. Saya kajian, saya live kan, kemudian saya rekam. Nggak ngeselin mereka nggak, "Oh, kayak ngapain?" gitu? Ya enggak. Asal kita sudah masuk ke dalam masjid. Iya, kalau udah Masjidil Aqsa berarti bebas lah ya, Bebas di mau dalamnya itu ya. ngapain. Cuman sebelumnya mungkin, banyak Betul. jaga-jaga. Saya di imigrasi, kemudian pas masuk ke masjidnya ya, apalagi kalau kita bawa tas yang gede, Iya. tapi kalau tas kecil, kita sudah diingatkan oleh teman-teman yang pernah ke sana, bawa tas yang kecil-kecil aja. Iya. Ngapain banyak-banyak ya. Nah, mungkin, Bi, setelah Abi ke sana berapa, 3 hari ya berarti 3 hari. Masjidil Aqsanya, terus ada pesan-pesan tadi kan dari imam atau dari ustazah atau Iya, masyarakat iya. Masjidil Aqsa. Iya, Kira-kira pesan apa lagi, Bi, selain kita berkunjung atau ke sana, iya. apa yang dapat kita petik? Jadi, kata mereka bahwa kita punya banyak banget alasannya untuk membela Palestina. Betul. Ya. Pertama, dari aspek, keyakinan akidah. Iya. Jadi keyakinan kita mengatakan bahwa di Palestina itu, tepatnya di Baitul Maqdis, ada masjid milik kaum muslimin ya, yang diabadikan Al-Qur'an ya, surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa ya, jelas. Jadi secara akidah kita punya keyakinan yang benar bahwa itu milik kaum muslimin, masjid warisan para nabi, Iya. warisan Umar bin Khattab, Betul. warisan Salahuddin Ayyubi kepada kita hari ini. Ya. Yang kedua, ditinjau dari aspek ibadah. Iya. Rasulullah menganjurkan kepada kita agar sholat di tempat tersebut. Betul. Kata Nabi, la tushaddur rihalu illa ila salatin masjid. Tak begitu dianjurkan untuk melakukan safar perjalanan kecuali 3 masjid. Masjidil Iya. Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Ya. Sholat di situ 500 atau 1000 kali lipat dibanding dengan sholat di sekolah alam. Betul. Wah, alam mah Jadi paling besar. Yang ketiga, ditinjau dari aspek kemanusiaan. iya, Jadi dari sisi akidah, dari sisi ibadah, urgensi. urgensi kemanusiaan. Iya. Jadi yang dibantai di situ, yang terjadi di situ bukan perang, Iya. tapi pembantaian. 42.000 orang lebih hari ini. Iya. Ya. Andai itu tidak terjadi di Palestina dan yang mengalami pembantaian itu bukan umat Islam, Betul. kita tetap harus peduli. Iya. Kan manusia. Nah, jadi
Maka benar kata Erdogan mungkin yang pernah mengatakan, untuk peduli dengan Palestina itu tak perlu menjadi muslim, Betul cukup Anda menjadi manusia. betul. Jadi dengan menjadi manusia mesti Anda peduli dengan Palestina. Harusnya ya. Seharusnya ini panggilan kemanusiaan. Yang berikutnya adalah panggilan, dilihat dari aspek sejarah. Indonesia punya sejarah yang panjang dengan Palestina, Betul. ya. Tokoh-tokoh Palestina lah yang pertama kali memberikan support dan dukungan, Iya. ya, terhadap kemerdekaan Indonesia. Sehingga wajar kalau kemudian Bung Karno mengatakan bahwa selagi, ya, masyarakat Palestina dijajah oleh Zionis Israel, ya, maka kita tetap akan berada di front terdepan membela Palestina. Nah, jadi kita punya ikatan itu. Terakhir sebagai tambahan, ikatan ukhuwah. Wah, Jadi yang dibantah, yang dibunuh itu saudara kita muslim, iya. ya. Jadi ketika ada di antara satu anggota tubuh kita yang sakit, yang lain merasakan, kan begitu perumpamaannya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak peduli dengan Palestina. Iya. Kita harus peduli karena di situ ada Al-Aqsa. Nah, kepedulian kita atau cara kita peduli, ya, kan banyak juga nanya, Betul. apa yang harus kita lakukan? Iya. Nah, ya, untuk peduli. Ya tergantung posisi kita. Jadi kalau kita pejabat, ya, Wamenlu misalnya, maka suarakan diplomasi kita. Ya, gaungkan itu di pertemuan-pertemuan internasional, ya. Teriakkan itu di PBB. Iya. Itu kan. Kalau kita pejabat, kalau kita misalnya anggota dewan, Iya. lakukan diplomasi kita dengan sebagai anggota dewan. Kalau kita orang kaya, kumpulkan duit, kirim ke sana gitu kan. Kalau kita aktivis, misalnya ustadz, akademisi, ya, ya berikan pencerahan kepada masyarakat. Kita Betul. melaksanakan podcast seperti ini kan, podcast seperti Iya. ini, memberikan pencerahan kepada masyarakat, melakukan edukasi. Maka dalam waktu dekat kan, teman-teman di IKADI mau bikin acara tabligh akbar, target Iya. kita, saya bilang bukan hanya penggalangan dana, bukan. Betul. Ya, tapi memberikan edukasi, Edukasi bener. ya, menyampaikan, ya, hal yang sebenarnya kepada masyarakat, kepada orang lain. Nah, ditambah lagi yang berikutnya adalah kalau kita orang awam, gitu Betul. kan, maka berserulah, ya, teman-teman yang punya Instagram, yang punya Facebook gitu kan, suarakan. Iya. Set, kan Facebook, IG kan buatan juga. Iya. Ya kita manfaatkan, ini kan kita lagi perang nih, masa gini kita lagi perang terus ada golok, ada pedang, Iya. tergeletak, jangan ambil itu punya musuh, gitu. Ambil aja untuk Iya. mereka gitu kan. Senjata-senjata kita juga kan notabene dari barat yang ini, terus kenapa gitu kan? Nah, Iya. ini kita manfaatkan gitu kan Iya. untuk, menyerang mereka juga, tuh ya. Jadi, teman-teman yang, nggak bisa ngapa-ngapain, ya minta konten yang benar, Iya. kan pencerahan masyarakat, ya, kalau tidak, share yang ada gitu. Iya. Nah, sedikit apapun, sisain dari itu ya kita banyak-banyak berdoa. Iya. Repost-repost atau di Instastory kan bisa tuh ya, share ya. Iya.